KM Jayamina, sebuah kapal penangkap ikan tuna berteknologi longline, gagah berani meninggalkan pelabuhan Benoa, Bali. Di bawah komando Kapten Wayan, seorang pelaut ulung berpuluh tahun pengalaman. Kapal itu membelah lautan menuju perbatasan Samudra Hindia dengan perairan Australia. Tujuan mereka jelas, memburu tuna sirip kuning, komoditas mahal yang menjanjikan keuntungan besar. Awak kapal berjumlah 12 orang, masing-masing dengan harapan dan impian yang digantungkan pada hasil tangkapan ini. Pelayaran dimulai dengan lancar selama beberapa hari. Langit biru membentang luas, ombak bersahabat, dan mesin kapal meraung stabil. Namun, memasuki hari kelima, suasana berubah drastis. Langit yang tadinya cerah kini berubah kelabu pekat. Angin mulai bertiup kencang, disusul rintik hujan yang berubah menjadi badai dahsyat. Ombak raksasa datang bergulung-gulung, menghantam lambung kapal hingga oleng tak terkendali. Petir menyambar-nyambar di kejauhan, menerangi kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti. Kapten Wayan dan awaknya berjuang mati-matian menstabilkan kapal. Mereka telah menghadapi badai sebelumnya, namun kali ini terasa berbeda. Ada aura aneh, mencekam yang tak pernah mereka rasakan. Di tengah kegilaan alam itu, tiba-tiba mesin kapal KM Jayamina yang handal meraung sesaat, tersendat, dan kemudian mati total, hening. Suara yang tersisa hanyalah raungan angin, deburan ombak yang memekakkan telinga, dan rintik hujan lebat. Tanpa kendali, kapal terombang-ambing di tengah badai. Kapten Wayan mencoba menyalakan mesin berulang kali, namun nihil. Keputusasaan mulai menyelimuti wajah para awak. Saat itulah, di tengah kegelapan dan badai yang masih mengamuk, sebuah pemandangan tak terduga muncul di hadapan mereka. Jauh di depan, di tengah lautan yang seharusnya tak berpenghuni, mulai tampak sebuah cahaya keemasan kehijauan yang samar. Cahaya itu perlahan membesar, menembus kabut dan badai. Mata para awak terbelalak. Apa yang mereka lihat sungguh di luar nalar. Menjulang dari tengah laut, sebuah istana megah mulai terbentuk. Menara-menaranya tampak terbuat dari kristal yang berkilauan, dinding-dindingnya dari mutiara raksasa, dan gerbang utamanya dihiasi ornamen-ornamen rumit yang tak dikenal. Taman-taman karang bercahaya dengan biota laut aneh yang tak pernah mereka lihat berenang di sekitarnya. Air laut di sekitar istana tampak tenang, jernih, dan memancarkan cahaya mistis. Kapal mereka tanpa sadar terseret masuk lebih dalam ke arah istana itu. Angin dan ombak badai yang tadi mengganas di luar area istana mendadak mereda begitu mereka memasuki area istana. Suasana menjadi hening. Hanya ada suara gemericik air yang halus dan bisikan-bisikan aneh yang seolah datang dari kedalaman. Sebuah kota bawah laut yang indah namun menakutkan dengan arsitektur yang melampaui imajinasi manusia. Tiba-tiba dari gerbang utama istana yang megah muncul sesosok wanita. Ia mengenakan gaun hijau zamrud yang berkilauan. Rambutnya hitam panjang terurai dan wajahnya sangat cantik, namun memancarkan aura kekuasaan yang mutlak dan dingin. Ia dikelilingi oleh ribuan putri duyung dan makhluk-makhluk laut berkilauan yang berenang dan menari di sekelilingnya, seolah mengawal sang ratu Nyi Roro Kidul. Tatapan tajam sang ratu menyapu kapal KM Jayamina dan seluruh awaknya. Tidak ada kata yang terucap, namun kekuatan tatapannya menembus setiap sanubari, membuat Kapten Wayan dan seluruh krunya terdiam membeku di tempat. Mereka sadar sepenuhnya telah memasuki wilayah yang bukan milik manusia, sebuah dimensi lain yang selama ini hanya ada dalam dongeng. Kapal mereka mengambang tak berdaya di hadapan penguasa lautan itu. Beberapa saat kemudian, tanpa peringatan, kegelapan kembali menyelimuti. Istana megah itu, putri duyung, dan sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar, seolah ditarik kembali ke dalam kedalaman. Badai yang tadi mereda kini kembali menerpa, namun tidak seganas sebelumnya. Secara misterius, mesin kapal kembali menyala, seolah tidak pernah mati. Para awak saling pandang,
Wajah mereka pucat pasi. Ketakutan yang baru saja mereka alami terasa begitu nyata. Bukan mimpi. Kapten Wayan segera memeriksa GPS. Apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya lemas. Koordinat GPS menunjukkan posisi mereka di lepas pantai selatan Pulau Jawa, jauh dari rute yang seharusnya menuju perbatasan Australia. Mereka seharusnya ribuan mil jauhnya dari sana, namun entah bagaimana mereka telah berpindah lokasi dalam sekejap mata, kembali ke tempat yang paling dijaga oleh Sang Ratu. KM Jayamina akhirnya kembali ke pelabuhan Benoa, namun tidak ada tuna yang mereka bawa. Kisah perjalanan mereka menjadi bisikan di kalangan nelayan, sebuah peringatan tentang batas-batas dunia manusia dan kekuatan tak terlihat yang menguasai lautan. Kapten Wayan dan awaknya tak pernah lagi berani melaut dengan keserakahan, selalu berbekal doa dan rasa hormat yang mendalam kepada Samudra Hindia, tempat bersemayamnya Sang Ratu Laut Selatan yang misterius. Mereka telah melihat gerbangnya dan tahu bahwa sekali sebuah rahasia terungkap, ia akan selamanya mengubah pandangan seseorang tentang dunia.